Oke, jumpa kembali dengan kami. Sekarang kita sudah sampai di Keluaran 14 yang diambil dari Alkitab bergambar anak. Sekarang baca deh Keluaran 14. Laut Merah. Kemudian Firaun dan orang-orangnya berubah pikiran mengenai orang-orang Israel. Orang-orang Mesir mengejar mereka. Seluruh pasukan perang bangsa Mesir dan kereta kudanya mengejar bangsa Israel. Ketika Firaun makin dekat, bangsa Israel pun melihatnya. Di sana ada bangsa Mesir. Mereka sangat takut. Lalu mereka berkata kepada Musa, "Apa yang telah kau perbuat? Lebih baik kami menjadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun." Jawab Musa, "Jangan takut, Tuhan akan berperang bagi kalian." Kemudian Musa mengalurkan tangannya ke atas Laut Merah. Maka semalam-malaman Allah mengendalikan laut. Ia buat laut terbelah menjadi tanah kering. Bangsa Israel berjalan di tengah laut di tempat yang kering. Di samping kanan kiri mereka adalah dinding-dinding air. Bangsa Israel mengejar Israel. Bangsa Mesir mengejar Israel. Seluruh kuda dan kereta kuda mengikuti bangsa Israel menyeberangi laut. Musa kembali mengacungkan tangannya. Laut pun kembali menyatu. Air menutupi jalan yang dilalui pasukan bangsa Mesir. Air menutupi pasukan Mesir. Tak ada satupun dari mereka yang selamat. Hari itu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel pun percaya kepadanya. Seperti biasa, Injil itu berita yang sangat penting, tapi sudah semakin ditinggalkan. Ya, sekarang orang sudah jarang memberitakan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menjalani perintah Allah. Karena pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, jadi tangkap, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia didikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan kehadiran Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan. Dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ada seorang penulis terkenal ya. Namanya siapa ya itu? Kalau nggak salah Charles Spurgeon. Dia bilang Injil, manusia itu harus mendengar Injil setiap hari. Kenapa? Ya karena pada dasarnya manusia itu suka lupa dan terkadang gampang dialihkan ke hal-hal yang lain. Paulus juga dulu di 1 Korintus 15 dia bilang, "Aku ingin mengingatkan kamu tentang Injil." Mengingatkan berarti itu Paulus itu sering memberitakan Injil pada jemaat di Korintus. Makanya dia bilang mengingatkan, berarti sebelumnya pernah diingatkan lagi. Jadi manusia tuh sebetulnya setiap hari harus diingatkan tentang Injil. Karena kita nih cenderung lupa, cenderung
sifat kita cenderung berdosa, gampang dialihkan ke berita-berita yang lain, ya gampang disimpangkan. Bahkan Alkitab bilang di zaman akhir ini manusia hanya ingin mendengar apa yang dia ingin dengar, gitu. Yang menurut kupingnya itu enak didengar, baru dia dengar. Kalau nggak enak didengar, dia nggak mau dengar. Ya. Kalau kita ngomongin dosa, nggak mau dengar, dia langsung ganti. Ya, kalau kita negor, nggak mau dengar, langsung diganti. Ya. Kalau dia lagi nonton khotbah, misalnya ada teguran, langsung diganti khotbahnya. Karena memang pada dasarnya manusia tidak suka. Zaman sekarang itu tidak suka untuk ditegur atau mendengar berita-berita yang enggak dia suka, dengan alasannya kita harus selalu berpikir positif gitu. Sama kayak bangsa Israel, kita kemarin sudah belajar, ya kan, bahwa Tuhan itu bekerja dalam seluruh perjalanan bangsa Israel, dari Abraham, Ishak, Yakub, ya, Yusuf dibuang ke Mesir, terus kemudian Israel pindah ke Mesir. Ya, mereka sudah diulang-ulang bahwa ada tanah perjanjian, bahwa keturunannya akan menjadi berkat, diulang-ulang terus sama Tuhan. Pindah ke Mesir, lupa. Ya, Mesir itu melambangkan dunia. Kita orang Kristen, orang Israel juga lupa, keenakan di Mesir, mereka lupa bahwa mereka punya tanah perjanjian. Orang Kristen juga gitu. Kadang kita lupa. Kita lebih senang tinggal di dunia daripada pindah ke tanah perjanjian kita di surga. Akhirnya banyak orang Kristen yang takut mati, ya, sakit berat, minta doakan, keliling-keliling, datang ke KKR supaya sembuh, takut mati. Padahal kalau mati enak ketemu Yesus, ini malah mereka takut mati. Jadi cintanya lebih ke dunia, sama seperti Mesir. Tapi itu tanda buah dari orang yang tidak baik, orang yang tentukan binasa. Nah, ya. Terus tulah ke-10 kita kenapa kok Tuhan itu sampai 10 kali memberikan tulah, mukjizat, terus Firaun bolak-balik, nanti bertobat, nanti kembali lagi, nanti tobat, kembali lagi, bolak-balik. Sama Firaun ini kayak Israel nanti bersungut-sungut. Tujuannya apa? Tuhan bilang supaya orang Mesir kenal siapa aku, dan supaya orang Israel juga kenal siapa aku. Ya, Tuhan mengeluarkan Israel dengan tangan yang teracung, itu artinya dengan kuasa. Ya, mereka harus melihat, kalau mau kenal mereka harus melihat kuasa Tuhan itu seperti apa sih, kasih Tuhan itu seperti apa. Ini dulu kan, karena dulu kan waktu masih baru perkenalan toh. Sama kayak kekristenan juga dulu, waktu masih zamannya gereja mula-mula perkenalan, banyak mukjizat terjadi, dibikin sama Tuhan, bikin melalui rasul-rasulnya, banyak terjadi mukjizat untuk menarik orang-orang untuk datang ke dalam kekristenan. Tapi sekarang Kristen sudah tua, ya, sudah tua, sudah bukannya nggak ada mukjizat, bukannya papi juga nggak percaya mukjizat. Justru sekarang mukjizat terbesar itu ketika seseorang yang dilahirkan mati rohaninya dan membenci Tuhan. Mukjizat terbesarnya itu yang dia bisa bertobat, naturalnya dirubah dan diselamatkan. Mukjizat terbesar itu ketika Tuhan melahirbarukan seseorang, regeneration, born again, dilahirkan kembali kalau kata Yesus. Itu mukjizat terbesar ketika Yesus memanggil
Lazarus, orang mati itu keluar. Itu mujizat terbesar dia. Orang yang mati rohani itu digambarkan seperti Lazarus itu. Kalau bukan Tuhan yang bertindak, nggak mungkin Lazarus bisa keluar, ya. Kalau bukan Tuhan yang melahirkan seorang, nggak mungkin orang itu bisa bertobat, bisa berubah, diselamatkan, nggak mungkin. Semua pekerjaan tangan tuh Tuhan. Semuanya, Papi bilang kemarin, ya. Terus sampai di tulang 10, darah domba dihisapkan di pintu, melambangkan darah. Kalau di Perjanjian Baru melambangkan darah Kristus yang dicurahkan. Kebangkitan itu adalah kemenangan kita orang berdosa. Semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca di Keluaran 14 ya. Aku akan mengeraskan, ayat 4, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Selalu, Tuhan tuh selalu. Kenapa dia bertindak ini begini begitu, pokoknya macam-macam, semuanya hanya untuk semuanya hanya untuk namanya dikenal. Kemarin Papi bilang Tuhan itu selalu ingin kita, supaya kita menjadi umatnya dan dia menjadi Allah kita, supaya kita memuliakan namanya. Jadi untuk kemuliaannya. Dan itu nggak bisa dibilang egois, karena dampaknya kena ke kita. Ketika Tuhan melakukan sesuatu untuk kemuliaannya sendiri, itu nggak bisa dibilang egois, karena malah itu bisa dikatakan itu tindakan kasih. Kenapa bisa gitu? Karena itu berdampak ke kita, gitu. Berdampak pada keselamatan kita, pada perubahan kita, ya. Nanti kita akan belajar. Untuk kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, supaya orang kenal siapa Tuhan untuk mencipta langit dan bumi, ya. Nah, Tuhan, Fir'aun dan orang-orangnya berubah pikiran lagi, ya. Jadi Tuhan tuh nggak perlu bertindak apa-apa, karena natur mereka ini sudah dosa. Tuhan tinggal menahan kasih karunia-Nya, dosa itu terjadi di mana-mana. Fir'aun bolak-balik terus ngejar kembali Israel di padang gurun, ya. Seluruh pasukan perang bangsa Mesir dan kereta kuda mengejar bangsa Israel kembali. Ketika Fir'aun semakin dekat, bangsa Israel pun melihatnya di sana ada bangsa-bangsa Mesir. Mereka sangat takut. Ya. Mereka sangat takut. Ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru pada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan padamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Orang Israel bersungut-sungut, ngamuk-ngamuk ke Musa karena dikepung di pinggir laut. Ngapain kamu bawa kami keluar dari sini, Bu? Di Mesir loh ada kuburan. Ngapain membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sudah, bukankah telah kami katakan padamu, jangan ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Padahal mereka waktu jalan tuh
Tuhan sendiri yang pimpin. Ingat, melalui tiang awan dan tiang api. Tapi dikepung malah ketakutan, gak percaya Tuhan, terus bersungut-sungut. Mereka selalu mengeluarkan buah yang tidak baik. Tapi kemarin bilang kan, dari satu bangsa ini banyak yang ditutupkan tidak selamat. Tapi ada sisa-sisa Israel, padahal mereka bangsa pilihan. Nanti satu di akhir-akhirnya mereka mau masuk ke ini Kanaan, satu generasi mati dari bangsa Israel. Jadi generasi yang ini nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Musa pun nggak bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka selalu bolak-balik jatuh dalam dosa. Ya. Tapi berkata Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini padamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Maksudnya biar Tuhan yang ngurus, kamu diam aja, jangan bersungut-sungut terus. Maksudnya Musa, daripada kamu bersungut-sungut, ini diam aja biar Tuhan yang berperang untuk kamu. Gitu. Terus Tuhan suruh dia angkat tongkatnya, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Kemudian Musa mengulurkan tangannya di atas laut merah, maka semalam-malaman Allah mengendalikan laut. Ia buat laut terbelah. Laut yang begitu gede dibikin terbelah, jutaan orang bisa melewat. Bangsa Israel berjalan di tengah laut, dijemput di tempat yang kering. Di samping kanan kiri mereka adalah dinding-dinding air. Bayangin, hebatnya Tuhan kita. Bangsa Israel melihat, ya, di ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang tujuannya apa? Supaya orang tahu siapa itu Tuhan dan melihat kemuliaannya. Tujuannya hanya untuk kemuliaan dia. Ya. Ayat 31 ya, Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya. Jadi orang Israel pun melihat. Gak cuma orang Mesir yang tahu siapa itu Tuhan, orang Israel pun pada saat itu tahu. Wah, Tuhan tuh. Akhirnya di sini dikatakan takutlah bangsa itu dan mereka percaya kepada Tuhan. Tapi ini nanti di selanjutnya ya, mereka kembali lagi gitu, bersungut-sungut, menggerutu. Walaupun di sini dikatakan percaya. Kemarin kita bahas dong, mungkin hanya perasaan mereka aja gitu. Rasa-rasanya percaya, oh iya percaya, ya. Oh iya mereka percaya. Tapi buahnya mana? Kita kan sudah belajar keselamatan dalam kekristenan hanya dengan iman. Ya, kekristenan diselamatkan hanya melalui iman kepada Injil. Tapi iman yang benar, iman yang sejati pasti menghasilkan perubahan. Di sini Israel dikatakan mereka percaya kepada Tuhan dan Musa. Tapi nanti selanjutnya nggak ada perubahan. Bersungut-sungut, menggerutu,
nanti hanya beberapa orang Israel saja yang memang mengeluarkan buah-buah pertobatan, buah-buah keselamatan. Sisa-sisa Israel kayak Musa, nanti ada Yosua, nanti banyak lah, nanti kita akan belajar. Ya, nanti ada orang yang mengeluarkan buah dan ada orang mengeluarkan buah yang baik dan buah yang tidak baik. Ya. Tuhan berkata di Yohanes 15. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Matius 7:17. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7:20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kamu bisa dengar orang lain, ya aku percaya, ya aku punya iman. Tapi kita hanya bisa kenal mereka dari buahnya. Kalau ngomong percaya gampang, ngomong iya saya beriman gampang. Kamu hafal tiap hari, hafal Injil itu gampang. Tapi kita mesti selidiki diri kita, ada nggak buahnya? Buah itu apa? Karakter, lifestyle, ya, perbuatan baik, dan pengajaran. Ya. Kalau pengajaran itu nggak bisa ditiru, perbuatan baik masih bisa ditiru, orang masih bisa berbuat baik gampang. Karakter mungkin masih bisa di depan orang lain, karakter masih bisa. Lifestyle rada susah. Ya. Yang paling susah itu pengajaran. Itu hampir nggak bisa walaupun zaman sekarang itu untuk melihat buah seorang itu sangat susah, untuk membedakan susah. Tapi pengajaran ini kita bisa bedakan melalui pengajaran. Ya, itu pasti ketahuan. Kemarin kita udah belajar tuh, Yanes dan Yambres. Sebentar mereka bisa meniru, tapi kalau kita belajar nanti akan ketahuan kebodohan mereka. Oke? Ya, jadi semua Injil, ya ini kan jasmani, Injil itu rohaninya. Semua Tuhan melakukan segala sesuatu, ya dia menyelamatkan Israel secara jasmani, menyelamatkan kita secara rohani, menyelamatkan manusia, sisa-sisa Israel secara rohani dari belenggu dosa, dari budak dosa. Itu semuanya hanya untuk apa tadi? Ya, kemuliaannya. Oke, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena manusia itu punya nilai tertentu, bukan hanya manusia itu melakukan sesuatu untuk Tuhan sehingga dia diselamatkan, bukan karena manusia itu ada andil tertentu kan terus dia diselamatkan. Nggak ada. Kita ini nggak punya andil apa-apa selain berbuat dosa. Sumbangsi kita tuh hanya dosa. Kalau Tuhan nggak bekerja atas kita, kita akan terus hidup dalam dosa. Tapi karena Tuhan bekerja, kita bisa
berbuat baik, bisa berubah, bisa memuliakan Tuhan ini dan itu semua karena Tuhan. Cuman banyak orang yang nggak sadar itu. Mereka anggap itu perbuatan mereka sendiri. Di Yesaya 43 oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Kenapa Tuhan bisa bilang engkau berharga di mataku dan mulia? Ya karena Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Yesus sudah berkorban ganti kita. Dia taruh rohnya dalam kita, dia rubah hati kita, dia jernihkan kita, memurnikan kita. Dia lakukan semua itu, kita jadi berharga di mata Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Allah itu kasih. Dia pasti mengasihi manusia. Maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan, bawalah anak-anakku, anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk dan yang ku jadikan. Jadi sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita manusia ini justru yang dulunya hancur-hancuran, yang dulunya natur kita membenci Tuhan, sifat kita berdosa, keinginan hati kita terus berdosa, walaupun dalam hal perbuatan itu bisa ditahan. Kamu bisa lihat orang bisa berbuat baik, ini itu bisa berbuat baik. Orang yang nggak kenal agama tapi bisa berbuat baik, bisa nolong orang, ya. Itu perbuatan itu bisa ditahan, tapi isi hatinya kan kita nggak tahu. Tapi Tuhan bilang kecenderungan manusia itu berbuat jahat, bukan papi yang ngomong, itu Tuhan sendiri yang ngomong. Tapi Tuhan upgrade kita, dia rubah kita, dia rubah nilai kita tuh, dia rubah, dia jadikan kita berharga. Dengan apa dia jadikan kita berharga? Dengan darahnya sendiri, dengan anaknya sendiri. Dia utus satu-satunya anaknya yang dia kasihi, datang ke dunia dalam rupa manusia, melakukan ketaatan yang seharusnya kita yang lakukan, tapi dia yang taat. Mati di kayu salib seharusnya kita, tapi dia yang mati di kayu salib. Disiksa, ditikam, diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan keadilan dan murka Bapaknya. Bapak surga itu murka tiap hari ngeliat manusia dosa terus. Tapi karena dia hakim yang adil, kita manusia udah nggak ada obatnya lagi, pasti dihukum. Tapi karena dia kasih, harus ada yang dihukum. Dia utus anaknya satu-satunya untuk korban ganti kita. Dicurahkan darahnya, dia ubah nilai kita yang dulunya hancur-hancuran, nilai kita di. Ingat papi pernah cerita dulu tentang mas kawin. Nanti kapan kita cerita ini, soalnya sudah 29 menit ya. Yes. Jadi kamu tahu siapa yang harus kita muliakan? Siapa yang harus kita tinggikan? Yesus. Makanya kenapa Injil itu begitu penting, karena Injil itu menceritakan tentang Yesus, pengorbanan Yesus. Hanya itu yang bisa kita ceritakan, hanya itu yang bisa kita ceritakan ke orang, hanya itu yang bisa kita khotbahkan ke orang lain. Gak ada khotbah yang lebih bagus daripada khotbah tentang Yesus. Oke?
Mana dan burung puyuh. Sampai jumpa kembali besok.